Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kangwe Family. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung status gizi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu status gizi. Nah, setelah itu kita akan mengetahui bagaimana cara menghitung status gizi. Apakah status gizi kita itu normal, underweight, obese, atau overweight. Nah, simak penjelasan video berikut ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Nah, baik teman-teman, ini adalah cara menghitung status gizi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu status gizi dan apa itu rumus IMT. Apakah ada hubungannya ya antara rumus IMT dengan status gizi? Nah, kita simak video penjelasan berikut ini. Nah, apa itu status gizi? Status gizi merupakan keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Jadi, status gizi itu bisa diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan yang kita konsumsi dengan kebutuhan zat gizi pada setiap individu yang dapat diperlukan untuk proses pada metabolisme tubuh. Lalu, status gizi itu ada banyak ya teman-teman, untuk status gizi anak, status gizi dewasa, dan juga status gizi pada lansia. Nah, sebelumnya ada beberapa metode pada penilaian status gizi nih. Ada dari laboratorium dan antropometri. Nah, apa itu penilaian status gizi menurut antropometri? Penilaian status gizi menurut antropometri merupakan cara yang paling mudah dan paling murah untuk menentukan status gizi. Nah, pengukuran antropometri ini biasanya digunakan untuk mencari status gizi menurut rumus IMT. Nah, jadi ini udah tahu kan ya apa sih hubungannya? IMT ini sendiri adalah rumus pada antropometri. Penilaian status gizi menurut laboratorium yaitu bisa secara biokimia, biofisik. Biokimia itu seperti pengukuran pada hemoglobin, kolesterol, kadar gula darah, seperti itu, dan lain-lain ya. Lalu apa sih IMT itu tadi? Nah, IMT atau indeks massa tubuh yaitu merupakan suatu cara yang paling sederhana untuk menentukan status gizi pada orang dewasa. Kenapa sih paling sederhana itu kenapa? Nah, kita simak lagi ya video penjelasannya. Ini nih, menurut Kemenkes, yaitu IMT adalah suatu indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. IMT didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Nah, ini nih teman-teman rumus dari IMT. Ini rumus IMT secara manual, yaitu berat badan secara kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Nah, kalau kalian ingin mengukur status gizi, kalian bisa menggunakan rumus IMT ini. Rumus IMT yang paling mudah kalian bisa gunakan dan kalian bisa hitung sendiri. Nah, setelah kita mengukur IMT, ada pengklasifikasian IMT, yaitu menurut WHO, ini ada underweight, ada berat badan normal, ada overweight, ada obesitas 1 dan obesitas 2. Kalau underweight, IMT-nya kurang dari 18,5. Kalau normal 18,5 sampai 22,9. Kalau overweight 23 sampai 24,9, obes 1 25 sampai 29,9 dan obes 2 lebih dari sama dengan 30. Nah, selain dari klasifikasi WHO, ada juga klasifikasi nasional yaitu kurus, normal, dan juga gemuk. Nah,
Kalau ini nih kalian tadi sudah menghitung ya bagaimana cara mengukur status gizi, cara mencari status gizi. Ini juga ada contoh perhitungannya secara sederhana, yaitu berat badan kilogram dibagi tinggi badan jadi meter dikali tinggi badan satuan meter. Contohnya ini adalah berat badannya itu adalah 60 kg, tinggi badannya itu 166 cm. 166 cm itu dijadikan meter, yaitu 1,66 meter. Jadi berat badannya 60 kg dibagi 1,66 meter dikali 1,66 meter, hasilnya 21,77. Nah, ini kita lihat 21,77 itu masuk apa? Ternyata dia masuk di normal dalam rentang 18,55 sampai 22,9. Klasifikasi nasional juga dia normal karena masih dalam rentang 18,5 sampai 25,0. Nah, teman-teman, gimana? Mudah sekali kan cara menghitung IMT itu? Kalian bisa mencobanya. Aku ada sedikit tips nih untuk kalian. Kalau kalian masih males banget untuk hitung, habis ini akan ada penjelasan dari aku bagaimana tips menghitung IMT secara mudah. Kalian bisa download di handphone atau smartphone kalian. Nah, sebelumnya ini referensi yang aku gunakan yaitu dari jurnal dan juga dari Kemenkes. Terima kasih. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana cara menghitung IMT secara manual. Nah, sekarang aku akan menjelaskan bagaimana sih caranya menghitung cepat. Nah, ini ada tipsnya nih. Kita akan menggunakan aplikasi yang ada di Play Store. Nah, kita pencet dulu Play Store-nya. Kita bisa ketik di sini adalah Dieducat. Nah, ini ya teman-teman, ini kalian download dulu karena aku sudah download, maka ini kita buka. Nah, ini kalian bisa masuk dengan Google atau masuk dengan Facebook. Aku masuk dengan Google ya. Kita tunggu, lalu kita pilih email yang akan digunakan. Nah, ini ya teman-teman, kita langsung muncul hitung status gizimu. Nah, tapi kalau kita mau lihat-lihat dulu aplikasinya, kita klik lewati dulu ya. Nah, ini teman-teman, ini di dalam aplikasinya ada banyak sekali. Ada konsultasi gizi, kandungan makanan, meal planner, kalkulator gizi, gizi store, pendaftaran ahli gizi, dan artikel gizi. Nah, kalau kita mau cari IMT, kita akan klik kalkulator gizi. Habis itu ini kan ada banyak sekali ya. Ada kebutuhan energi dewasa menurut Harris Benedict, cara menghitung status gizi dewasa, kebutuhan zat gizi ibu hamil menyusui, kebutuhan zat gizi anak, lansia, kebutuhan cairan, estimasi berat badan, dan estimasi tinggi badan. Nah, kita klik yang pada status gizi dewasa. Ini ada IMT, kita klik. Nah, kita masukkan berat badan dan tinggi badan kalian. Semisal berat badan kalian adalah 60, tinggi badan kalian adalah 166. Cacat kita klik normal, lalu kita klik hitung. Nah, ini langsung muncul kan, indeks massa tubuh kalian itu adalah 21,78. Nah, ini menurut standar Asia itu normal. Standar WHO juga normal, menurut Kemenkes itu juga normal.
Nah, ini mudah sekali kan kalau kalian nggak perlu repot-repot menghitung secara manual seperti ini. Indeks massa tubuh, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dijadikan meter. Nah, ini ada klasifikasinya juga. Jadi enak nih kalian, semisal males ngitung secara manual. Nah, kalian bisa download aplikasinya. Ini juga ada klasifikasi indeks massa tubuh untuk Asia. Ini versi WHO seperti itu ya. Nah, kalau semisal ya status gizi kalian itu obes, kita itu mau tahu berat badan idealku berapa sih. Nah, ini ada ya teman-teman, status gizi dewasa bagian berat badan ideal. Kita klik. Nah, semisal berat badan kalian 90, tinggi badan kalian 166. Nah, kita hitung ya. Nah, di sini kita langsung tahu nih berat badan idealnya tuh berapa, yaitu 59,94. Nah, gampang banget ya, kita kalau mau tahu berat badan idealnya tuh berapa, kita bisa langsung klik-klik aja nih. Nah, biar kalau kalian ini juga harus memantau berat badan kalian agar tidak status gizinya overweight. Seperti itu. Untuk underweight apakah bisa? Bisa kalau kalian mau menaikkan status gizi kalian menjadi normal. Kalian bisa menghitung berat badan idealku berapa sih, kayak gitu ya. Kita bisa klik di bagian berat badan ideal seperti itu. Nah, ini ada yang lain-lain, kalian bisa lihat-lihat, download sendiri. Sekarang udah tahu kan bagaimana cara menghitung status gizi kalian. Jangan lupa untuk terus mengikuti video berikutnya seputar gizi. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe.